100 istilah dalam kedokteran gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Maulidia dari program studi D3 Kesehatan Gigi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam dunia kedokteran gigi, mata pelajaran dental morphology. Di sini saya menggunakan media pantum. Untuk yang pertama, maksila atau rahang atas, dan yang kedua mandibula atau rahang bawah. Kemudian di sini ada median line dan horizontal line. Median line adalah garis hayal simetris yang membagi antara rahang kanan dan rahang kiri. Kemudian horizontal line adalah garis hayal simetris yang membagi antara rahang atas dan rahang bawah. Kemudian ada arah-arah gigi. Yang pertama, dekstra atau gigi kanan. Dekstra atau gigi kanan. Yang kedua adalah sinistra atau gigi kiri. Yang ketiga ada inferior atau gigi bawah, dan ada superior atau gigi atas. Ada juga yang dinamakan dengan posterior atau gigi belakang, dan ada juga anterior atau gigi depan. Nah, contohnya sinistra superior. Sinistra superior adalah gigi kiri atas. Kemudian ada dekstra inferior. Dekstra inferior adalah gigi kanan bawah. Kemudian ada labial surface. Labial surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan bibir. Ada juga buccal surface. Buccal surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan pipi. Ada juga lingual surface. Lingual surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan lidah. Kemudian ada palatal surface. Palatal surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan langit-langit mulut. Kemudian jenis-jenis gigi. Yang pertama ada gigi incisivus, kemudian ada gigi caninus, ada gigi premolar dan gigi molar. Gigi incisivus. Gigi incisivus berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi caninus yang berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi premolar yang berfungsi untuk mengunyah makanan, dan ada gigi molar yang berfungsi untuk menggiling makanan. Di sini ada yang dinamakan dengan occlusal dan incisional surface. Untuk occlusal surface adalah permukaan gigi pada molar dan premolar yang digunakan untuk mengunyah makanan. Sedangkan incisional surface adalah permukaan pada gigi depan anterior yang digunakan untuk memotong makanan. Di sini ada juga yang dinamakan dengan gingiva. Gingiva nama lainnya yakni gusi. Untuk mesial surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan median line. Permukaan gigi yang dekat dengan median line. Sedangkan distal surface adalah permukaan gigi yang jauh dari median line. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian mesial surface, dan ini adalah bagian distal surface. Sedangkan ada juga yang dinamakan dengan aproksimal, adalah pertemuan antara permukaan distal surface dan median surface. Sela-sela sini. Kemudian ada juga gigi decidui. Gigi decidui adalah gigi susu, dan ada juga gigi permanen. Gigi permanen adalah gigi tetap. Kemudian yang selanjutnya ada susunan jenis gigi geligi. Yang pertama ada homodontal, adalah gigi geligi yang mempunyai bentuk yang sama. Yang kedua ada heterodontal. Heterodontal adalah gigi geligi yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Kemudian ada gigi manusia menurut beberapa jenis erupsinya. Yang pertama dipiodon. Dipiodon adalah gigi yang mengalami 2 kali erupsi. Yang kedua ada monopiodon, adalah gigi yang mengalami 1 kali erupsi. Kemudian ada polypiodon, adalah gigi yang mengalami beberapa kali erupsi. Ada juga istilah yang dinamakan dengan bifurcatio dan bifurcatio. Bifurcatio adalah
titik pertemuan antara dua akar. Bisa dilihat seperti ini. Ini yang dinamakan dengan bifurcatio, sedangkan trifurcatio adalah titik pertemuan antara akar atau biasanya disebut juga dengan titik tengah. Jadi kan ini gigi mempunyai 3 akar. Nah, titik yang di tengah-tengahnya itu yang dinamakan dengan trifurcatio. Kemudian ada juga black spot. Black spot adalah area gigi yang berwarna hitam, sedangkan white spot adalah area gigi yang berwarna putih. Ada juga yang dinamakan dengan buffer saliva. Buffer saliva adalah kemampuan saliva menetralkan asam yang dihasilkan oleh pH gigi, sedangkan saliva sendiri adalah air liur. Di sini ada juga yang disebut dengan oklusi. Oklusi adalah pergerakan rahang atas dan rahang bawah, atau bisa disebut juga dengan saat rahang menggigit. Ada juga yang dinamakan dengan artikulasi. Artikulasi adalah ketika rahang atas dan rahang bawah digerakkan ke kanan dan ke kiri. Di sini ada juga istilah single root dan multiple root. Single root adalah gigi yang berakar satu, sedangkan multiple root adalah gigi yang berakar banyak atau akar yang banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di gigi. Yang pertama ada yang dinamakan dengan crowded. Crowded adalah kelainan gigi di mana gigi tidak rapi atau maju mundur. Kemudian ada yang dinamakan dengan diastema. Diastema adalah keadaan di mana gigi mempunyai celah atau gigi renggang. Kemudian ada overjet. Overjet adalah jarak antara rahang atas dan rahang bawah ketika menutup. Kemudian ada yang dinamakan dengan dekalsifikasi dan demineralisasi. Untuk dekalsifikasi adalah hilangnya enamel pada gigi, sedangkan demineralisasi adalah proses hilangnya mineral dari enamel gigi. Kemudian ada karies. Karies adalah gigi yang berlubang. Sedangkan kalkulus adalah karang gigi. Ada juga yang dinamakan dengan mikrodontia dan makrodontia. Mikrodontia adalah kelainan ukuran gigi yang lebih kecil dari ukuran normal, sedangkan makrodontia adalah kelainan dua ukuran gigi yang depan lebih besar atau juga bisa disebut dengan gigi kelinci. Kemudian ada periodontitis. Periodontitis adalah infeksi gusi serius yang dapat menghancurkan tulang rahang. Ada yang dinamakan dengan maloklusi. Maloklusi adalah posisi rahang yang tidak normal. Kemudian ada inflamasi gigi. Inflamasi gigi adalah peradangan pada gigi. Ada juga yang dinamakan dengan abrasi gigi, erosi gigi, dan abfraksi gigi. Untuk abrasi gigi adalah terkikisnya enamel secara mekanis. Untuk erosi gigi adalah hilangnya enamel atau lapisan terluar gigi. Dan abfraksi gigi adalah hilangnya struktur gigi akibat adanya flexural. Flexural sendiri adalah kemampuan beban kunyah yang sangat besar. Untuk bursim adalah kebiasaan menggiling atau mengepalkan gigi. Dan fusion adalah kelainan di mana dua gigi bergabung menjadi satu pada email. Dan gingivitas adalah peradangan pada gusi. Ada juga yang dinamakan dengan anodontia. Anodontia adalah tidak adanya benih dalam rahang. Ada juga impaksi. Impaksi adalah kondisi di mana saat gigi gagal tumbuh. Kemudian ada debris. Debris adalah sisa makanan yang tertinggal dalam celah gigi. Ada juga trepanasi. Trepanasi adalah kegiatan melubangi bagian dalam gigi untuk menghilangkan syaraf akar yang mati.
Kemudian ada juga hemiseksi. Hemiseksi adalah terapi pembedahan gigi yang bertujuan untuk membuang bagian gigi yang terinfeksi. Ada juga flexion gigi. Flexion gigi adalah kondisi di mana gigi bengkok kurang dari 90 derajat. Untuk bikuspidasi adalah pemisahan akar ganda mulai dari mahkota hingga bifurkasi. Untuk mesiodens adalah adanya gigi tambahan yang terletak di antara kedua gigi incisivus sentral. Untuk plekmon gigi adalah peradangan akut yang ditandai dengan adanya nanah pada jaringan lunak bawah gigi. Untuk dilaselasi akar adalah kelainan gigi melengkung membentuk sudut pada mahkota. Untuk hipersementosis adalah terjadinya pembesaran pada seluruh permukaan akar. Untuk pulpitis, pulpitis adalah inflamasi atau peradangan yang terjadi pada jaringan pulpa. Untuk pocket adalah ruangan yang terbentuk karena rusaknya pelekatan antara gingiva dan gusi akibat iritasi plak dan karang gigi yang mengeluarkan toksin. Kemudian ada yang dinamakan dengan ZPC. ZPC adalah bahan basis yang digunakan sebelum gigi ditambal. Kemudian ada yang dinamakan dengan microbrush. Microbrush adalah sikat kecil untuk gigi. Kemudian ada yang dinamakan dengan sonde. Sonde adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman karies. Kemudian ada yang dinamakan dengan saliva ejector. Saliva ejector adalah alat penghisap air liur. Yang pertama ada loop. Loop adalah permukaan gigi. Ada juga yang disebut dengan fossa. Fossa adalah permukaan yang cekung pada gigi. Ada juga yang disebut dengan mamelon. Mamelon adalah tonjolan pada gigi incisivus yang baru tumbuh atau baru erupsi. Untuk cingulum adalah permukaan cembung pada semua gigi anterior yang dekat dengan serviks. Untuk cups adalah puncak permukaan oklusal gigi posterior caninus sebelah incisal. Untuk groove adalah lekukan yang terdapat pada permukaan gigi. Untuk pit adalah depression kecil seujung jarum atau titik antara garis fissure. Untuk tuberculum adalah tonjolan yang ukurannya lebih kecil dari tonjolan gigi. Crista adalah permukaan yang membujur dan runcing pada pit. Untuk kulkus adalah lekukan yang memanjang, dangkal, dan tumpul. Untuk fissure adalah celah dalam yang sempit, panjang, dan berada pada permukaan oklusal. Untuk false pocket adalah gingiva yang membengkak atau membesar, dan untuk true pocket adalah pelekatan gingiva dan gusi yang mengalami penurunan atau seperti ini kira-kira. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur gigi. Yang pertama, gigi dibagi menjadi 3 bagian, ada crown atau mahkota, ada neck atau leher gigi, dan ada akar gigi. Akar gigi merupakan gigi yang dilapisi dengan sementum. Untuk mahkota adalah terdiri dari enamel, dentin, dan pulpa. Kemudian ada yang dinamakan dengan enamel. Enamel adalah lapisan terluar gigi. Ada yang dinamakan dengan dentin. Dentin adalah lapisan kedua setelah enamel. Kemudian ada yang dinamakan dengan pulpa. Pulpa adalah saluran tengah akar gigi. Kemudian ada yang dinamakan dengan saluran akar. Saluran akar adalah saluran yang terdiri dari syaraf, pembuluh vena, dan pembuluh darah. Kemudian ada yang dinamakan dengan sementum. Sementum adalah lapisan yang melilit akar gigi. Kemudian ada yang dinamakan dengan ligamen periodontal. Ligamen periodontal saluran pelekat periodontal yang menghubungkan antara sementum dan akar gigi. Kemudian ada yang dinamakan dengan nerve. Nerve adalah ujung gigi. Kemudian ada yang dinamakan dengan cervical line. Cervical line adalah garis yang mempertemukan antara akar gigi dan mahkota gigi. Dentin enamel junction. Dentin enamel junction adalah pertemuan antara dentin dan
dentin, dan enamel. Sedangkan ada juga yang dinamakan dengan CEJ. CEJ artinya cementum enamel junction. Cementum enamel junction adalah pertemuan antara cementum dan enamel.